Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat taufik, karena dengan nikmat tersebut pagi hari ini kita bisa kembali hadir dalam majelis ilmu dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga keberadaan kita dalam majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala, karena hanya dengan niat yang ikhlas maka setiap amal kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan diterima dan diberi pahala, dibalas dengan pahala nanti pada hari kiamat. Babu salatil istisqa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu salatil istisqa'i. Utawi iki iku bab nerangaken salat istisqa, salat njaluk udan. Ani Bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an mutabazzilan mutakhashshi'an mutarassilan mutadarri'an fasalla rak'ataini kama yusalli fil 'id lam yakhtub khutbatakum hadhihi.
An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala wasdawuh sapa Ibnu Abbas Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kharaja wasmatu sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhian halih wong kang tawadhu mutabadzilan tur kang deple-deple mutakhasyian tur kang khusyuk mutarassilan tur kang alon-alon mutadharrian tur kang deple-deple fasalla mongko nuli salat sapa kanjeng Nabi rakaataini ing rong rakaat kama yusalli kaya oleh salat sapa kanjeng Nabi fil idi ing dalem salat riyaya lam yaktub ora khutbah sapa kanjeng Nabi khutbatakum ing khutbah sira kabeh hadhihi iki rawahul khamsatu wa sahahahu at-Tirmidzi wa Abu Awana wa Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah, salatul istisqa artinya salat dalam rangka meminta hujan. Ini yang disebut dengan salatul istisqa. Al-istisqa dari kata saqa yasqi artinya menyiram. Saqa yasqi artinya menyiram. Kemudian diikutkan wazan istaf'ala yastaf'ilu menjadi istasqa yastasqi. Artinya meminta siraman air hujan. Istisqa artinya meminta siraman air hujan. Nah, sholatul istisqa, sholat yang dilakukan dalam rangka meminta siraman air hujan. Karena kondisi sudah dalam keadaan kering, kemarau, lama tidak hujan, kemudian meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Ini yang disebut dengan sholatul istisqa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar artinya keluar dari rumah menuju tempat sholat untuk sholat istisqa. Keluar artinya keluar dari rumah menuju tempat sholat istisqa. Mutawadhian dengan penuh kerendahan hati, mutabadzilan dengan menunjukkan perendahan diri, mutakhasyian dengan penuh kekhusyuan, mutarassilan dengan berjalan dengan pelan-pelan, tidak cepat-cepat, mutadharrian dengan memperlihatkan memperlihatkan butuhnya kepada Allah. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sebagaimana sholat hari raya, dan beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Rawahul khamsatu wa sahahahu Tirmidzi wa Abu Awana wa Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya sholatul istisqa, bahwa sholatul istisqa, sholat meminta hujan itu disunnahkan. Ini yang pertama, karena Nabi melakukannya, artinya berarti kita dianjurkan untuk melakukan sholatul istisqa, tentu saja di saat kita dalam keadaan musim kemarau, sehingga membutuhkan siraman air hujan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sholatul istisqa pelaksanaannya itu seperti sholat hari raya. Dikatakan di sini, fasalla raka'ataini kama yusalli fil 'id.
Nabi sholat istisqa 2 rakaat sebagaimana dalam sholat hari raya. Dalam hal apanya? Yaitu dalam hal takbirnya. 2 rakaat seperti sholat hari raya, takbir 7 kali di depan di rakaat yang pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Kemudian pelaksanaannya juga dilakukan secara jahar, dengan suara keras. Imam membaca Al-Fatihah dan suratnya secara keras meskipun dilaksanakan di siang hari. Jadi sama seperti pelaksanaan sholatul Aid. Demikian juga dalam hal khutbahnya itu juga dilakukan seperti sholat hari raya. Yaitu yaitu di sini disebutkan sholat terlebih dahulu baru kemudian sebentar. Kalau di sini nggak sama ya dalam hal anunya, yaitu khutbah terlebih dahulu baru sholat. Nanti kita jelaskan karena dalam hadis berikutnya nanti akan ada penjelasan secara khusus terkait dengan masalah khutbah. Kemudian yang berikutnya, jadi khutbahnya itu setelah sholat. So, kalau hari raya khutbahnya setelah sholat dulu baru khutbah, kan seperti itu. Kalau sholat hari raya, nggak sama dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat hari raya dan sholat istisqa sama dengan sholat hari raya, berarti dia khutbah setelah sholat dulu baru khutbah. Nanti akan ada penjelasan di belakangnya yang lebih jelas terkait dengan masalah khutbahnya. Kemudian dalam hal keluarnya, di sini menjelaskan tentang bagaimana Nabi ketika keluar dari rumah menuju ke tempat sholat istisqa, yaitu mutawadhi'an, mutabadzilan, mutakhasyian, mutarassilan, mutadharrian. Ini menjelaskan tentang kondisi yang semestinya dilakukan oleh seseorang yang berangkat menuju ke tempat sholatul istisqa. Berbeda dengan ketika seseorang pergi untuk melaksanakan sholatul Aid. Kalau sholatul Aid itu kan untuk mengungkapkan kegembiraan, hari bergembira. Sementara sholatul istisqa di saat seseorang atau umat Islam dalam kondisi prihatin karena hujan sudah lama tidak turun dan mereka sangat berhajat untuk diturunkannya hujan kepada mereka. Maka dalam keluarnya itu juga harus memperlihatkan, tetapi memperlihatkannya ini bukan sekedar acting ya, tetapi sungguh-sungguh keluarnya itu dalam keadaan mutawadhi'an, rendah diri, mutabadzilan itu tidak menggunakan perhiasan, memakai pakaian-pakaian yang biasa dipakai sehari-hari, yang dipakai untuk bekerja sehari-hari, yang tidak menunjukkan adanya unsur perhiasan di situ. Itu yang dimaksud mutabadzilan. Mutakhasyian, menunjukkan kekhusyuan. Mutarassilan, dengan secara pelan-pelan menunjukkan butuhnya. Mutadhari'an, menunjukkan bahwa dia sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan nanti dalam hadis yang lain, keluar itu dengan membawa semua orang. Jadi anak-anak kecil dibawa, orang-orang tua renta dikeluarkan, kemudian perempuan juga ikut keluar,
kemudian binatang-binatang juga dibawa untuk pergi ke tempat sholat. Jadi semuanya dibawa. Apa dengan harapan dengan keluarnya semua orang itu, maka ada yang dengan sebab orang-orang tertentu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Mungkin anak-anak karena belum punya dosa, atau orang tua yang sudah nggak ada unsur riaknya, nggak ada unsur takaburnya, dengan sebab-sebab orang-orang yang ikut keluar bersama-sama, itu ada dengan sebab mereka Allah menurunkan rahmatnya dan menurunkan hujan kepada seluruhnya. Itu penampilan yang harus ditampilkan ketika seseorang itu pergi dalam rangka melaksanakan sholatul istisqa. Tapi ingat, ini bukan sekedar acting seperti yang tadi kita katakan, seperti mau karnaval. Mau karnaval misalnya memakai pakaian yang sobek-sobek atau apa dalam rangka untuk hanya acting saja, enggak. Tetapi ini sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa mereka itu sedang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu bagaimana penampilan orang yang butuh. Kalau ada orang, ini hanya gambaran, bukan seperti itu yang sesungguhnya. Kalau kamu misalnya mau hutang uang kepada saya misalnya, kan kamu menampilkan penampilan yang sedih, bukan penampilan orang yang kaya atau orang yang sedang banyak duit, tetapi penampilan orang yang bersedih, kondisinya sedang gak enak. Kadang kamu juga terlihat menangis dan seterusnya. Di situ saya akan menjadi iba dan kemudian menghutangi kamu, atau bahkan memberi tanpa harus hutang kepada kamu karena apa? Kasihan terhadap kalian. Nah, demikian juga di sini kita sedang membutuhkan, hujan sudah lama nggak turun, kita sudah kekurangan air minum, binatang-binatang kita sudah mau mati karena nggak bisa minum, tumbuh-tumbuhan sudah pada kering, nggak bisa tumbuh. Di saat itu perlihatkan bahwa kita membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan pertolongan dengan menampilkan penampilan yang itulah yang sesungguhnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mutawadhi'an, mutabadzilan, mutakhasyian, mutarassilan, mutadharri'an. Mutarassilan jalannya juga bukan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat itu kayak orang punya duit ya. Kalau kita pelan-pelan lemes gitu kan, wah ini memang betul-betul nggak punya. Kalau tadi perbandingannya kayak yang tadi kita sampaikan. Jadi seperti itulah yang dianjurkan ketika seseorang pergi berangkat dalam rangka melaksanakan sholatul istisqa. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Dan dikatakan di sini, lam yakhtub khutbatakum hadhihi. Rasulullah tidak khutbah seperti khutbah kalian ini. Khutbah kalian ini artinya khutbah yang biasa, yaitu khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu setiap minggu, berarti sudah menjadi kebiasaan. Beda dengan khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha, setahun sekali. Khutbatul Id berarti 2 kali, satu Idul Fitri, satu Idul Adha. Khutbah sholatul istisqa sesekali. Kalau di daerah kita sesekali-sekali, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan bisa 5 tahun sekali baru kita melaksanakan sholatul istisqa. Karena alhamdulillah daerah kita ini tidak pernah kemudian sampai kekeringan. Tetapi di daerah tempat lain di daerah
lain di Indonesia ini ada yang sampai kemudian kekeringan, yang di situ kemudian disyariatkan untuk melakukan sholatul istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dikatakan khutbahnya tidak seperti khutbah yang biasa, yaitu khutbah Jumat, tetapi khutbahnya itu dilakukan setelah sholat, nggak seperti khutbah Jumat yang dilakukan sebelum sholat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat syaka an-nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuhutal matari. Syaka ngadu sapa an-nasu menungso ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuhutal matari ing kemaraune hujan. Artinya musim kemarau. Fa amara mongko perintah sapa Kanjeng Nabi bimimbarin kelawan mimbar. Fa wudi'a mongko den letakaken apa mimbar lahu kanggo Kanjeng Nabi fil musalla ing dalem panggonan salat. Wa wa'ada lan janji sapa Kanjeng Nabi annasa ing manungsa yauman ing dalem suwiji dina yakhrujuna metu sapa annas fihi ing dalem yaum. Fa kharaja mongko metu sapa Kanjeng Nabi khina bada ing dalem tatkalane pertela apa hajibus syams srengenge. Artinya ketika kalau hajib itu artinya kan alis, alisnya srengenge, artinya ketika begitu terlihat matahari. Faqa'ada nuli lenggah sapa Kanjeng Nabi alal mimbari ing atase mimbar. Fakabbara nuli takbir sapa Kanjeng Nabi wa hamidalan muji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Allah. Tsumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi innakum syakautum. Sak temene sira kabeh iku syakautum wis ngadu sapa sira kabeh jadbadiyarikum ing kemaraune ketigane daerah sira kabeh. Waqat amarakum lan teman-teman wis perintah ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah antad'uhu ing yen ndonga sapa sira kabeh ing Allah wa wa'adakum lan wis janji sapa Allah ing sira kabeh ayastajiba ing yen ngabulaken sapa Allah lakum kanggo sira kabeh. Tsumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta antal ghaniyyu wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta quwwatan wa balaghan ila hinin thumma rafa'a yadayhi nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi yadayhi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Falam yazal ru'ya mongko ora gingsir-gingsir sapa Kanjeng Nabi oleh ngangkat tangane hatta ru'ya sehingga den tingali apa bayadu ibtayhi putih-putihe kelek lorone Kanjeng Nabi. Tsumma hawwala nuli mindah sapa Kanjeng Nabi ilan nasi maring manungsa dhahrahu ing gegere Kanjeng Nabi. Wa qala balan malik sapa Kanjeng Nabi ridaahu ing selendange Kanjeng Nabi. Wa huwa halih utai Kanjeng Nabi iku rafi'un wong kang ngangkat yadaihi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Tsumma aqbala nuli madhep sapa Kanjeng Nabi alan nasi ing atase menungsa wa nazala lan mudhun sapa Kanjeng Nabi. Wa shallalan salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini ing 2 rakaat fa ansyaallahu nuli nukulaken sapa Allahu Gusti Allah taala sahabatan ing mendong faraadat nuli faraadat nuli kilat wa barakat lan bledek apa sahabah summa amtarat nuli udan.
apa sahabah. Rawahu Abu Dawud wa qala gharib wa isnaduhu jayyid. Wa qissatu tahwili fi sahihi min hadithi Abdullah ibn Zaidin wa fihi fatawajjaha ilal qiblati yad'u. Fatawajjaha nuli ngadep sapa Kanjeng Nabi ilal qiblati maring qiblat yad'u donga sapa Kanjeng Nabi. Tsumma shalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini ing rong rakaat jahara banteraken sapa Kanjeng Nabi fihi ma ing dalem rakaataini bil qiraati kelawan wacan. Walidaraqutni min mursali Abi Ja'far Al-Baqir radhiyallahu anhu wa hawwala lan mindah sapa Kanjeng Nabi ridaahu ing selendange Kanjeng Nabi liyatahawwala supaya pindah dadi pindah apa al-qahtu kemarau. Hadirin rahimakumullah. Hadis yang panjang dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa manusia pada mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia artinya masyarakat yang hidup ketika itu, para sahabat mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang musim kemarau, kuhutul matar, tentang musim kemarau, yaitu kemarau karena tidak turun hujan yang lama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dipersiapkan mimbar untuk beliau. Kemudian diletakkanlah mimbar untuk beliau di musalla, di tempat sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji kepada mereka yang mengadu kepada beliau bahwa nanti pada suatu hari Nabi bersama mereka akan keluar. Akan keluar dalam rangka untuk melaksanakan sholatul istisqa, berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja hina bada hajibus syams. Maka ketika Nabi keluar ketika matahari mulai terlihat. Itu yang dimaksud hina bada hajibus syams, artinya ketika sudah mulai terlihat matahari, beliau keluar dari rumahnya menuju tempat sholat. Faqa'ada 'alal mimbar. Kemudian beliau duduk di atas mimbar. Beliau bertakbir dan bertahmid, artinya membaca takbir dan membaca hamdalah. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya kalian telah mengadu tentang musim kemarau kalian di daerah kalian, dan Allah sudah memerintahkan kepada kalian untuk berdoa kepadanya, dan Allah telah berjanji kepada kalian untuk mengabulkan doa-doa kalian. Kemudian beliau berkata, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalna quwwatan wa balaghan ila hinin thumma rafa'a yadayhi. Falam yazal, Nabi tidak seperti itu mengangkat tangannya sampai dilihat, sampai terlihat putih-putih ketiaknya Nabi. Saking tingginya beliau mengangkat tangannya. Kemudian beliau hawwala ilan nas dhahrahu. Beliau kemudian membelakangi manusia dan merubah serbannya. Kemudian dan beliau dalam keadaan masih tetap mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau berbalik lagi menghadap kepada jamaah, kepada para sahabat, kepada manusia yang hadir, dan kemudian beliau turun.
sholat 2 rakaat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memunculkan mendung yang tebal, muncul kilat dan yang bersuara, kilat dan petir, kalau bahasa Jawanya bledek, kemudian hujan turun. Hujan ketika itu turun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam berdoa itu disunnahkan untuk naik ke atas mimbar. Karena Nabi meminta diletakkan mimbar. Mimbar itu tempat khutbah, pada dasarnya dia tempat untuk berpidato, untuk berceramah. Tapi ketika Nabi akan berdoa, beliau meminta agar dipersiapkan mimbar. Dan Nabi kemudian naik ke mimbar itu, kemudian Nabi berdoa di situ. Maka ini menunjukkan bahwa disunnahkan untuk naik mimbar ketika dalam berdoa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini dalam berdoa di situ disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Dan mengangkat kedua tangannya, Nabi melakukan itu sampai bahkan saking tingginya beliau mengangkat tangan, tetapi tidak melewati kepala ya, tingginya tidak sampai begini, tetapi tinggi beliau mengangkat tangannya sampai kedua ketiak beliau yang putih, nggak seperti ketiak kita, ketiak Nabi. Beliau orang yang sempurna, beliau orang yang sempurna khalqan wa khuluqan, baik secara fisik maupun akhlaknya, sangat sempurna fisiknya. Ajmalu khalqillah, makhluk Allah yang paling tampan, nggak ada yang nggak sempurna dari seluruh jasad Rasulullah, matanya, hidungnya, telinganya, lehernya, kepalanya, termasuk ketiaknya, semuanya sempurna untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai kedua ketiak beliau yang putih itu terlihat. Berarti tinggi beliau mengangkat kedua tangannya. Maka dalam berdoa kita disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Baik itu dalam sholatul istisqa atau dalam dalam doa-doa yang lainnya. Doa setelah sholat, doa kapanpun kita berdoa di sepertiga malam terakhir, atau kapanpun kita berdoa, maka kita disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Dan kita tengadahkan tangan kita ke arah langit. Tetapi tidak menunjukkan ketika kita menengadahkan telapak tangan kita ke langit bahwa Allah itu berada di atas langit. Tidak menunjukkan itu. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai makhluknya. Kalau makhluk itu bertempat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat. Tidak boleh dikatakan dan diyakini Allah berada di atas langit. Tidak boleh diyakini Allah bersemayam di atas arsy. Apalagi dengan sekedar alasan kalau kita berdoa, kita tengadahkan telapak tangan kita ke arah langit. Tidak, tetapi kita menengadahkan telapak tangan kita ke arah langit itu karena Allah menjadikan langit sebagai qiblatud du'a. Allah menjadikan langit sebagai tempat menghadapkan telapak tangan ketika berdoa. Kenapa langit dijadikan sebagai qiblatud du'a? Karena langit adalah mahbitur rahmat, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menurunkan rahmatnya seperti hujan, seperti rahmat-rahmat Allah yang lainnya, memerintahkan para malaikat. Dan para malaikat tinggalnya di mana? Di atas langit.
maka rahmat Allah turun dari atas langit kepada umat manusia yang dikehendaki untuk mendapatkan rahmatnya. Maka langit adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjadikan langit sebagai qiblatud doa. Sebagaimana ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah, tidak menunjukkan bahwa Allah tinggal berada di dalam Ka'bah, tetapi karena Ka'bah adalah qiblatus sholat, tempat menghadapkan badan kita ketika kita melaksanakan sholat. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam doa istisqa, dalam doa istisqa, Nabi tidak terus menghadapkan telapak tangannya ke atas, ke arah langit, tetapi juga membaliknya, membalik telapak tangannya ke arah bumi. Yang itu juga menjadi dalil bahwa menghadapkan telapak tangan ke arah langit tidak menunjukkan Allah berada di langit. Karena Nabi dalam berdoa, dalam istisqa juga, beliau juga menengadahkan telapak tangannya ke arah bumi. Yang itu tidak menunjukkan Allah ada di dalam bumi. Jadi menghadapnya telapak tangan ke arah langit atau ke arah bumi itu tidak menunjukkan Allah berada di arah langit atau di arah bumi. Tetapi Allah, sebagaimana yang kita yakini mayoritas umat Islam, bahwa Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Karena tempat itu makhluk, Allah ada sebelum adanya makhluk. Allah ada sebelum adanya tempat tanpa tempat. Setelah terciptanya tempat, Allah tidak berubah. Allah tetap seperti semula, ada tanpa tempat. Allah nggak butuh kepada makhluknya. Tempat adalah makhluk, Allah tidak membutuhkan kepada tempat makhluknya. Hadirin rahimakumullah. Ini pelajaran yang diambil yang kedua dari hadis ini, bahwa dalam berdoa dianjurkan kita untuk mengangkat kedua tangan kita. Tapi mengangkatnya dalam istisqa berbeda dalam doa-doa biasanya. Kalau dalam doa biasanya kita mengangkatnya biasa saja, tetapi kalau dalam istisqa menghadapnya lebih tinggi. Mengangkatnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan dalam doa-doa yang lainnya. Tetapi tidak sampai melampaui kepalanya sampai begini, enggak. Cukup tinggi tetapi tidak melampaui kepala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu sampai dalam doa, sampai dalam kondisi sulit, itu Nabi masih ngajari tauhid. Nabi masih mengajarkan akidah kepada umatnya. Dan itu hendaknya kita juga menirunya, bahwa dalam semua keadaan, dimanapun kita berada, kita berusaha untuk mengajarkan ilmu akidah kepada orang lain. Karena ilmu akidah atau ilmu tauhid ini adalah afdalul ulum, ilmu yang paling utama dan ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim, tentang ma'rifatullah, tentang ma'rifatul rasul, yang hendaknya kita mengajarkannya kepada siapapun, dimanapun mereka berada. Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah itu memerintahkan kepada kita agar kita mengajarkan tauhid dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita sedang dalam majelis ilmu, kita sedang misalnya di sawah, sedang di toko, sedang dalam kendaraan, itu alimu at-tauhid, ajarkanlah tauhid kepada siapa saja yang kita temui. Kenapa? Karena pentingnya ilmu ini dan karena banyaknya orang yang tidak mengetahui, tidak memahami tentang masalah
tauhid ini, tentang Allah maujudun bila makan, Allah ada tanpa tempat, perlu untuk diajarkan kepada siapa saja, dan tentang permasalahan-permasalahan akidah yang lainnya. Perhatikan Nabi berdoa, isi doanya mengajarkan tauhid kepada umatnya. Beliau mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini kan tauhid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin artinya Allah adalah zat yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki alam semesta ini. Allah itu adalah zat yang maha suci, yang tidak serupa dengan makhluknya, yang menciptakan alam semesta ini. Ini bantahan terhadap mereka yang berpaham al-wahdah al-mutlaqah, yang mereka meyakini alam ini adalah Allah, Allah ini adalah alam, yang mereka meyakini nggak ada yang ada kecuali hanya Allah. Alam ini adalah Allah, setiap bagian dari alam adalah bagian dari Allah. Terbantahkan dengan firman Allah dalam suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca oleh Nabi dalam doanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang jelas menunjukkan Allah itu bukan alam, tetapi Allah adalah pencipta alam. Allah adalah zat yang mengatur alam. Allah itu ada, alam itu ada, dan Allah adalah zat yang menciptakan alam, yang mengatur alam semesta ini. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, nama Allah Al-Asma Al-Husna, yang banyak memberikan rahmat kepada orang mukmin dan kafir di dunia, dan orang mukmin nanti di akhirat. Maliki yaumiddin, Allah adalah zat yang memiliki, yang menguasai hari kiamat nanti. Yaumiddin, yaumul hisab, yaumul jaza, artinya Allah yang menguasai seluruh alam semesta. La ilaha illallah, ini tauhid, kalimatut tauhid, yang menunjukkan bahwasanya tidak ada pencipta selain hanya Allah, tidak ada yang disembah bil haq selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yurid. Ini tauhid juga, yaf'alu ma yurid, bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka tidak ada seseorang pun yang bisa untuk menolaknya. Tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Apa yang Allah kehendaki, Allah melakukannya dengan mudah, tanpa kesulitan sama sekali, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi terjadinya sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Ini juga tauhid. Antal ghaniyyu, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha kaya. Artinya alladzi la yahtaju li ghairihi. Al-ghani artinya zat yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Zat yang tidak membutuhkan kepada makhluk. Allah yang telah menciptakan langit enggak butuh kepada langit. Allah yang telah menciptakan arsy tidak membutuhkan kepada arsy. Allah yang telah menciptakan manusia tidak membutuhkan kepada manusia. Allah yang telah menciptakan makhluk tidak membutuhkan kepada makhluk. Itu makna al-ghaniyyu. Wa nahnul fuqara, sementara kita makhluk semuanya fuqara, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedetik pun kecuali kita butuh kepada Allah. Karena Allah yang memberikan hidup kita. Allah yang memberikan oksigen untuk kita bisa bernafas setiap detiknya. Allah yang memberikan makan, minum kepada kita. Allah yang memberikan kesehatan. Allah yang menjadikan kita bisa melihat setiap detiknya. Maka enggak sedetik pun kecuali kita membutuhkan kepada Allah, dan Allah tidak sedikit pun membutuhkan kepada kita. Tidak butuh kepada makhluknya sama sekali. Antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Anzil alaina. Jadi
di sini dalam doa pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tauhid. Nah, kita juga demikian, hendaknya seperti itu. Bahkan kalau kita misalnya berceramah tentang sesuatu hal yang mungkin temanya itu tema yang umum, bukan masalah agama, kita bisa menyampaikan tauhid lewat muqaddimah misalnya. Dengan berbagai cara kita menyelipkan ajaran tauhid, ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah kepada setiap orang yang kita temui dimanapun dan kapanpun kita berada. Pahalanya akan sangat besar karena ini berkaitan dengan masalah al-iman billahi wa rasulih yang merupakan kunci keselamatan seseorang nanti di akhirat. Ini pelajaran kita dari hadis yang sedang kita baca pada pagi hari ini. Kemudian dalam doanya beliau mengatakan anzil alainal ghaitha waj'al ma anzalta quwwatan wa balaghan ila khin. Quwwatan wa balaghan. Ini apa? Ini doa intinya. Intinya meminta hujan, turunkannya al-ghais. Al-ghais itu artinya hujan yang nafi'. Al-mataru an-nafi'. Itu makna al-ghais. Hujan yang bermanfaat, karena ada hujan yang enggak bermanfaat, yang tidak memberikan manfaat tetapi memberikan madarat. Karena hujan kemudian apa? Terjadi banjir, rumah-rumah tenggelam, orang-orang pada hanyut, kemudian padi-padi di sawah tenggelam semua, tumbuh-tumbuhan pada roboh gara-gara banjir. Ada yang seperti itu karena hujan yang terus-menerus yang sangat lebat. Ada hujan yang kayak begitu. Nah, ketika Nabi mengatakan anzil ghaitsan, artinya ghais itu adalah al-matar an-nafi', yaitu hujan yang memberikan manfaat. Dengan hujan itu kemudian sawah-sawah terairi sehingga bisa tumbuh dengan baik, manusianya bisa minum, bisa masak dengan dengan baik sehingga kehidupan itu normal, sehat dan baik. Ini yang dimaksud dengan al-ghais. Al-ghais disebut ghais. Sebenarnya secara bahasa ghais itu kan pertolongan. Al-ghais itu pertolongan, dan hujan disebut Nabi sebagai al-ghais. Hujan yang dimaksud adalah al-matar an-nafi'. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang lainnya yang kita ambil dari hadis ini, bahwa bahwa sholat istisqa itu dilakukan 2 rakaat seperti yang tadi disebutkan dalam hadis yang pertama. Karena dalam hadis ini juga secara terang dikatakan rakaataini, shalla rakaataini. Berarti sholatul istisqa itu bilangan rakaatnya adalah 2 rakaat. Kemudian juga ada ritual dalam sholatul istisqa, yaitu ritual pemindahan rida. Nabi menggunakan rida serban. Kemudian di tengah-tengah khutbah, ketika berkhutbah itu ada pemindahan rida, yang bawah diletakkan di atas, kemudian yang kiri diletakkan di kanan. Nah, jadi itu ada yang seperti itu. Nah, insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya kita jelaskan secara rinci dengan kita merujuk kepada kitab-kitab fikih yang telah dijelaskan oleh para ulama. Karena kalau kita hanya berpaku pada hadis ini, nanti kita bisa salah dalam menjelaskannya. Karena tentang hal ini
secara detail dari awal sampai akhir bagaimana cara memindah serban ketika berkhutbah itu kayak apa, itu sudah dijelaskan oleh para fuqaha, para ulama fikih dalam kitab-kitab mereka, seperti dalam Fathul Qarib itu sudah dijelaskan. Hadirin rahimakumullah. Perubahan itu adalah sebagai isyarah, perubahan-perubahan. Karena ada beberapa perubahan di sini. Pertama, merubah rida, kemudian ada merubah posisi badan. Nah, kalau dilihat di sini ada yang asalnya menghadap ke jamaah, kemudian Nabi berbalik membelakangi jamaah, kemudian balik lagi ke jamaah. Kemudian ada juga memindah serban. Itu adalah untuk isyarah tahawulul hal. Jadi perubahan kondisi dari kondisi yang sebelumnya itu kemarau menjadi hujan, atau dari kondisi yang tidak baik menjadi baik. Itu perubahan, isyarah, menunjukkan atau mengisyaratkan, isyarah tentang perubahan keadaan. Karena terkadang tidak turunnya hujan yang terjadi di suatu masyarakat tertentu dalam jangka waktu yang panjang itu adalah sebagai peringatan terhadap kita, umat manusia. Terkadang karena terjadinya banyak kekufuran dan kemaksiatan di suatu daerah, sehingga Allah tidak menurunkan hujan untuk masyarakat itu. Bisa terjadi seperti itu. Karena itulah maka dalam istisqa ini yang diperbanyak adalah bagaimana kita merendahkan diri kita kepada Allah, kita bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bertaubat, tidak lagi menjalankan hal-hal yang itu dosa, yang itu maksiat. Kita menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu maka Allah di sini Nabi mengatakan Allah berjanji kepada kalian untuk mengabulkannya. Dan Nabi melaksanakan sholatul istisqa yang disebutkan dalam hadis ini, langsung turun hujan. Karena memang Allah sudah berjanji untuk mengabulkan doa umat Islam apabila mereka melakukan istisqa. Dan Nabi dikatakan di situ begitu belum rampung pelaksanaan istisqa, tiba-tiba datang mendung yang sangat gelap, muncul petir dan kilat, petir menyambar dan kilat itu muncul, menunjukkan bahwa hujan akan segera turun, dan ternyata hujan turun sangat lebat sekali. Sampai dalam hadis yang lain, hujan turun terus menerus sampai kemudian para sahabat ganti bingung, ini gimana nih, hujan kok nggak berhenti. Sampai kemudian mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lainnya. Datang kepada Rasulullah, gimana ini Rasulullah, hujannya terus menerus. Tadi di awal mereka mengadu karena nggak hujan, sekarang mereka mengadu karena hujannya terus menerus turun. Sehingga kewalahan juga kalau terus menerus turun hujannya. Maka Nabi kemudian berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Sehingga hujan kemudian tidak hujan di Madinah, kemudian di sekitar Madinah. Sehingga itu memberikan manfaat kepada umat Islam ketika itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada masa sekarang terkadang umat Islam istisqa tetapi nggak hujan-hujan. Ada yang langsung hujan juga, ada yang nggak hujan-hujan. Ini
Nah, ini yang harus muhasabah. Nah, mungkin ada ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi. Karena kalau dalam fikih, besok insya Allah kita jelaskan, sebelumnya ada puasa terlebih dahulu 3 hari, bertaubat. Nah, bertaubat terlebih dahulu, semua diseru, masyarakat disuruh untuk bertaubat. Nah, dalam 3 hari itu baru kemudian berangkat. Tidak langsung pergi saja untuk sholatul istisqa, apalagi dengan tata cara yang nggak menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan-ketentuan itu perlu diperhatikan agar seseorang atau agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Kalau seseorang meminta kepada Allah tetapi tidak memperlihatkan sifat-sifat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja itu akan jauh dari atau istijabah, dari terkabulnya doa tersebut. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.